Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziza HR dengan NIM 2104222. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan komunikasi dan advokasi kebijakan. Pada tema pertemuan satu ini yaitu proses komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu proses komunikasi. Nah, proses komunikasi adalah suatu proses bagaimana suatu pesan atau informasi bisa sampai dari penyampai pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Nah, jadi proses komunikasi itu cukup bervariasi atau berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai memiliki kompleksitas yang tinggi. Selanjutnya ada level komunikasi. Level komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu proses komunikasi pada level face to face. Nah, di mana di sini suatu pesan dapat langsung disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan jawaban atau tanggapan dapat secara langsung diketahui oleh komunikator. Nah, yang kedua ada proses komunikasi pada level kelompok. Nah, di mana ini terjadi pada komunikasi kelompok, dapat dilakukan seperti face-to-face communication, tetapi dapat juga menggunakan berbagai cara lain, misalnya dengan pesan tertulis, surat, pesan di whiteboard, melalui teman, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada proses komunikasi pada level organisasional, di mana di sini pada tingkatan ini penggunaan berbagai teknologi informasi atau teknologi komunikasi lebih maju dibandingkan pada tingkatan kelompok. Yang terakhir yaitu ada proses komunikasi pada level komunikasi massa. Nah, di mana contohnya penyampaian pesan iklan tentang bibit jagung unggul, maka sebuah perusahaan tersebut bisa melibatkan berbagai pihak dalam pembuatannya. Nah, mereka harus menentukan aktor atau aktris yang dipandang tepat yang dapat memberi dampak kepada pemasaran produknya. Unsur-unsur komunikasi ada 8. Yang pertama yaitu ada komunikator. Nah, komunikator ini atau pengirim pesan merupakan seorang atau individu atau kelompok, bahkan lembaga yang berinisiatif menyampaikan pesan yang akan dikirimkan kepada penerima dengan motif atau media yang sesuai pengirim pesan lakukan. Yang kedua yaitu pesan. Pesan atau message merupakan informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Yang ketiga ada penyandian. Penyandian atau encoding adalah proses di mana komunikator mengemas atau menangkap maksud pesan yang ada dalam pikirannya menjadi simbol-simbol suara, tulisan, gerak tubuh, dan sebagainya untuk dapat dikirimkan kepada komunikan. Dan yang keempat yaitu ada media. Media di sini disebut juga dengan saluran atau sarana penghubung atau alat-alat komunikasi. Nah, media dalam bahasa Latin juga berarti perantara atau pengantar. Saluran merupakan tempat pesan yang berbentuk simbol-simbol yang dialirkan dari komunikator kepada komunikan. Contohnya itu pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Yang kelima ada decoding. Decoding atau penyandian ulang merupakan sebuah proses reaksi komunikan dalam penerima pesan. Dari komunikator, kemudian komunikator akan mengartikan atau menginterpretasikan simbol-simbol menjadi sebuah makna atau informasi. Yang keenam ada feedback. Nah, di mana informasi yang kembali ke komunikator ini dari komunikan sebagai bentuk respon terhadap pesan yang diterima oleh komunikan itu merupakan sebuah umpan balik dalam proses komunikasi. Nah, adanya umpan balik ini akan membentuk arus komunikasi dua arah yang efektif. Dan yang ketujuh ada komunikan. Nah, di sini komunikan itu ada atau bisa jadi dibilang penerima atau merupakan faktor penting dalam proses komunikasi. Nah, komunikasi merupakan individu atau kelompok yang menjadi sasaran komunikasi itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada efek, di mana efek ini berpengaruh kepada komunikan sebagai konsekuensi karena menerima pesan dalam proses komunikasi. Efek ini yang terjadi biasanya bervariasi atau berbeda-beda juga, di mana bisa tanpa efek sampai efek yang kuat bagi penerima pesan itu sendiri. Baiklah, hanya itu materi dari pertemuan satu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.